Disinilah seorang kameramen yang ada di angkasa memberikan penjelasan kepada Anda bahwa diintip semut, aduh, yo tetep rasa noai. Ayo. Nah, ini yang kecil pakai kecil, yang gede pakai gede. Saudara, markibong, mari kita bongkar. Ternyata 1 bulan akar sudah mulai kelihatan, walaupun belum banyak ya. Jadi kelihatan seperti ini. Sudah putih-putih, jadi besar-besar ya. Nah, seperti ini. Akar-akarnya sudah senyum-senyum merenges seperti itu. Ini 1 pohon kita cangkok total, di mana ada yang gede, ada yang kecil gitu, dan bahkan ada yang sakhuha. Nah, itu. Kita lihat yang arah sana. Ini namanya pohon lengkeng berbuah sumpel bom. Di sini dulu sempat sobek dan hancur. Kalau dengan ketinggian ini kita biarin, maka yang terjadi ketika tertimpa angin bisa nggak kuat. Maka kita perlu adakan riset. Sekaligus daripada dibuang, kita lakukan pencangkokan. Itu yang kecil pakai endol kecil gitu ya, yang agak gede sak gini pakai yang gede gitu. Nah, ini sudah kelihatan rame untuk apa namanya, akar-akarnya tuh. Jadi ini dari umur 1 bulan udah mulai nampak, tapi ini udah umurnya 2 bulanan. Nah, perakarannya udah rame. Saya ada di ketinggian 6 derajat Celcius. Nah, mari kita lihat. Jadi seperti inilah kondisi yang di atas. Atas berawan, bawahnya hujan. Nah, seperti ini. Akar-akar sudah mulai. Di balik candaan saya tentunya ada yang perlu dipetik. Jadi kita terapkan bahwa yang namanya nyangkok itu ada 3 setting. Yang pertama ketika kecil seperti ini, 1 jempol kaki misalnya ya. Ini dengan cangkokan medianya agak kecil, ini adalah segmen untuk bibit yang dikebunkan. Jadi kalau misalnya Anda penjual bibit ya, ini segmen kecilnya seperti ini. Kemudian nanti ada yang gede ya, yang gede seperti ini. Ini juga dengan sumpel bom yang lebih gede. Ini sudah hampir selengan. Ini untuk teman-teman kita yang mau memulai dengan bibit lebih besar ya. Kemudian ketika kita mendapati yang gede-gede sekali seperti ini mungkin medianya sampai 3 kilo lebih. Semutnya ngawur. Nah, ini nanti kita bikin settingan pendek. Nah, kita bikin settingan pendek ini untuk tabu lampot. Dengan umur 3 tahun harapannya sudah menjadi rimbun. Itu sekali lagi, nyangkok itu ada tujuannya. Mau jadi bibit biasa, mau menjadi bibit besaran, atau mau dijadikan untuk tabu lampot. Itu intinya. Jadi mari kita lebih dekat lagi. Ternyata yang namanya saya katakan untuk tabu lampot itu yang saya pilih sebesaran apa, kita bandingkan dengan lengan saya. Asli ini bro.
lengan saya segini, ya toh. Nah, saya bilang satu lengan, sampean bilangnya lengan bayi. Nah, jadi yang gede-gede seperti ini. Ini sudah betul luar biasa. Tapi bikinnya pendek. Sehingga nanti untuk di planter bag atau tabu lampot tidak mudah oleng. Satu pohon ini dicangkok total ya. Ini perkiraannya besar, menengah, dan kecil. Ini ada 200-an cangkokan, dimana sampean saya ajari untuk menghitung 1 kilo buah lengkeng misalnya harganya 30.000. Kemudian keluar 2 kintal pohon yang segede ini misalnya, maka kedapatan hitungan 6 juta. Ketika dicangkok total misalnya jadi 200. Anggap saja kali 100.000. 200 kali 100 itu sama dengan lebih kurang. Ya kan, 20 juta. Itu matematik. Tetapi yang namanya ketika kita riset, maka sampean ada pola jadwal mundur. Nah, ketika ketemu pola jadwal mundur, maka Anda mendapatkan asuransi dari pertanggungan sampean mundur, tetapi mendapatkan ganti panen yang lebih banyak. Artinya mau panen lengkengkah sampean atau mau panen tangkokankah Anda, ya tergantung keputusan. Yang mana dua-duanya keputusannya ya mari kita sama-sama bingung. Artinya sama-sama untung. Mau dipanen pakai tangkokan boleh, mau dipanen pakai buahnya juga untung. Seperti itu loh. Ini kalau kita lihat, kita jauhkan pohon kita yang kita cangkok total tadi, saya tanpa matikan kamera sebesar ini. Ketinggian kira-kira 10 meter, nggak ada ya, 8 meter, 9 meter lah. Lebar kanopinya kira-kira ya 10 meter. Itu menghasilkan sekitar 200 cangkokan. Saudara, kalau kita lihat di Green Garden 1 ini hampir 75% kita mengambil ya, kita menanamnya itu dari hasil cangkok. Dan sering banyak pertanyaan dari teman-teman, Pak, cangkok itu kan tidak ada akar tunjangnya, lah bagaimana untuk ketahanan atau kekuatannya gitu ya. Yang perlu diketahui ketika kita mempunyai bibit dari cangkok itu hanya ketika ditanam langsung ada perawatan yang baik. Maka ketika ada akar tumbuh, maka semua bertumbuh akar. Ya, kalau begitu dirawat, ada pemupukan dan sebagainya, langsung akar-akarnya bertumbuh dengan baik. Tetapi kalau sampean ketika nanam cangkok, kemudian rawatannya keter, telat, teledor, loss control, ya dia hanya akan meneruskan akar yang sudah ada. Dia memanjang, ya sudah. Kalau akarnya 3, 4, ya cuman itu aja. Ya saya harap ini paham. Ketika sampean punya rawatan aktif, maka otomatis akan menjadi bagus. Tetapi kalau sampean ngerawatnya telat, itu bisa jadi tanaman Anda kurang kuat karena tidak mempunyai akar tunggang. Jadi saya
sudah buktikan ribuan pohon yang kami tanam ini semuanya dari cangkok, tetapi kami ngerawatnya, kami paham sejak awal ya. Jadi akhirnya mempunyai bonggol-bonggol yang cukup kokoh, yang kuat, dan perakaran-perakaran serabut yang membesar akhirnya. Kemudian bonggol bawahnya ketutup. Kalau Anda ngerawatnya telat, maka bonggol bawahnya itu menjadi kropos, tidak tertutup oleh kambium atau akar. Nah, itulah yang menjadi kelemahannya. Itu. Tetapi sama saja, ketika sampean punya bibit sambung dan sebagainya, rawatannya telat, ya sama saja. Hasilnya juga akan telat seperti keteledoran kita. Begitulah kura-kura. Jangan kemana-mana, ikuti pariwara berikut ini. Tapi ini jangan kemana-mana, kita makan lengkeng dulu. Seperti ini, lengkeng itu jreng.